Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep yang pertama, yaitu konsep dasar obligasi syariah. Obligasi sendiri itu merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan. Instrumen ini sering disebut dengan bonds. Obligasi di dalamnya mengandung suatu perjanjian atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak antara pembeli pinjaman dan penerima pinjaman. Penerbit obligasi, penerima pinjaman ini memegang obligasi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, baik mengenai waktu dan tempo, baik pelunasan ataupun bunga. Besarnya pelunasan dan ketentuan lainnya ini akan disepakati oleh kedua pihak. Dijelaskan secara umum ketentuan mekanisme mengenai obligasi syariah sebagai berikut. Yang pertama, obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi dalam bentuk bagi hasil pembayaran utang pokok pada satu saat jatuh tempo. Yang kedua, obligasi syariah atau mudharabah yang diberikan harus berdasarkan pada bentuk pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, serta pendapatan yang diterima harus bersih dari unsur non-halal. Yang ketiga, nisbah rasio bagi hasil harus ditentukan sesuai kesepakatan sebelum penerbitan obligasi tersebut. Yang terakhir, pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo telah hal itu diperhitungkan secara keseluruhan. Obligasi syariah dapat diterbitkan dengan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah dan istina, salam dan murabahah. Tetapi di antara prinsip-prinsip instrumen obligasi ini yang paling banyak dipergunakan adalah obligasi dengan instrumen prinsip mudharabah dan ijarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi mudharabah. Selanjutnya tentang obligasi syariah memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, yaitu obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasarkan kepada tingkat bunga atau kupon yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasarkan kepada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah yang besarnya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor. Kedua, dalam sistem pengawasan, selain diawasi oleh pihak wali amanat, maka mekanisme obligasi syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di bawah Majelis MUI. Sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut, dengan adanya sistem ini, maka prinsip kehati-hatian dan pelindungan kepada investor obligasi syariah diharapkan bisa lebih terjamin. Yang ketiga, jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal. Yang pertama, obligasi mudharabah. Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal atau investor dengan pengelola mudharib atau emiten. Ikatan atau akad mudharabah pada hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau percampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, di mana pemilik harta atau sahibul mal hanya menyediakan dana secara penuh 100% dalam suatu kegiatan usaha dan tidak boleh secara aktif dalam pengelolaan usaha. Sedangkan pemilik usaha atau mudharib atau emiten memberikan jasa, yaitu pengelolaan harta secara penuh dan mandiri. Dalam Fatwa nomor 33 DSN MUI ke-10 2002 tentang obligasi syariah mudharabah dinyatakan dalam antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah obligasi syariah, suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewakilkan emiten untuk mendapatkan kepada pemegang obligasi syariah merupakan bagi hasil, margin ke fee, serta membayar dana obligasi dana sebagai pada saat obligasi jatuh tempo. Obligasi ijarah. Obligasi ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah. Akad ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Artinya pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek yang ditransaksikannya melalui penguasaan sementara atau pinjaman objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Ijarah mirip dengan leasing, tetapi tidak sepenuhnya sama. Dalam akad ijarah disertai dengan adanya perpindahan manfaat, tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Meharisma, NIM 18202102226. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi tentang struktur obligasi syariah. Obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan dan sekaligus investasi memungkinkan beberapa bentuk struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap menghindarkan pada riba. Berdasarkan pengertian tersebut, obligasi syariah dapat memberikan yang pertama yaitu bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau muqaradah atau qirad atau musyarakah, yaitu kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan. Obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan indikasi waktu atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Karena sifatnya yang floating atau mengembang dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dihasilkan. Yang kedua yaitu margin atau fee berdasarkan akad murabahah atau salam atau istisna atau ijarah. Dengan akad murabahah atau salam atau istisna tersebut sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis atau penambahan biaya, obligasi jenis ini akan memberikan pengembalian tetap. Di Indonesia sendiri yang banyak digunakan dalam penerbitan obligasi syariah adalah struktur mudharabah atau bagi hasil pendapatan, baik yang telah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan dalam waktu dekat, sehingga yang dikenal adalah obligasi syariah mudharabah yang telah disebutkan pada fatwa MUI bahwa obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah. Selain telah mempunyai pedoman khusus, terdapat beberapa alasan lain yang mendasari pemilihan struktur mudharabah ini. Di antaranya adalah yang pertama yaitu bentuk pendanaan yang paling sesuai untuk investasi dalam jumlah besar dan jangka yang relatif panjang. Yang kedua, dapat digunakan untuk pendanaan umum atau general financing seperti pendanaan modal ataupun pendanaan modal kerja ataupun pendanaan capital expenditure. Yang ketiga, mudharabah merupakan percampuran kerjasama antara modal dan jasa atau kegiatan usaha. Yang keempat, kecenderungan regional dan global. Dari penggunaan struktur murabahah dan bai saman ajil menjadi murabahah dan ijarah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Putra Nugria, NIM 1820210199. Saya dari kelompok 9 di sini akan menjelaskan mengenai mekanisme obligasi syariah. Mekanisme obligasi syariah itu ada beberapa hal yang sebagai berikut. Yang pertama itu adalah obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi dalam bentuk bagi hasil atau revenue sharing serta pembayaran utang kepada pokok pada saat jatuh tempo. Yang kedua, sistem pengawasan aspek syariah dilakukan oleh DPS atau oleh tim ahli syariah yang ditunjuk oleh DSN MUI. Yang ketiga, nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara konstan, meningkat ataupun menurun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak. Yang keempat, pembagian bagi hasil pendapatan atau keuntungan dapat dilakukan secara periodik atau tahunan, semesteran, kuartalan, maupun bulanan. Yang kelima,
pendapatan bagi hasil dari investasi yang dibagikan emiten atau mudhorib kepada pemegang obligasi syariah, mudharabah atau sohibul mal harus bersih dari unsur non-halal. Yang keenam, kepemilikan obligasi syariah dapat dialihkan kepada pihak lain selama disepakati dalam akad. Yang ketujuh atau yang terakhir, apabila emiten atau mudharib diketahui lalai atau melanggar syarat perjanjian atau melampaui batas, mudharib berwajib menjamin pengembalian dana mudharabah, dan sohibul mal dapat meminta mudharib untuk membuat surat pengakuan hutang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Magfiroh, NIM 1820210210217. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang tantangan, kendala, dan strategi pengembangan obligasi syariah. Obligasi syariah itu dinilai prospektif, tetapi menghadapi tantangan yang tak sedikit dan sosialisasi yang belum cukup, harus diakui bahwa masyarakat kita itu belum terbiasa dengan sistem bagi hasil maupun sistem syariah lainnya. Padahal, potensi investor obligasi syariah dan retail tergolong besar. Hal ini dimungkinkan karena denominasi obligasi syariah yang diterbitkan bisa senilai 10 juta. Sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat untuk mulai berinvestasi dalam jangka yang lebih panjang. Tantangan yang dihadapi obligasi syariah ini misalnya yaitu suatu saat obligasi syariah ini memberi kupon 20%. Investor akan senang, tetapi sepertinya emiten akan merasa kemahalan karena membandingkan dengan pinjaman bank atau obligasi konvensional dengan bunga kupon lebih murah. Di saat lain, obligasi syariah memberi kupon hanya 12%. Emiten akan merasa senang, tetapi investor akan membandingkannya dengan sertifikat Bank Indonesia, obligasi pemerintah, atau obligasi konvensional lainnya. Memang opportunity cost dan penurunan kinerja pendapatan ini menjadi salah satu resiko bagi investor obligasi syariah. Padahal resiko investor di obligasi syariah sebetulnya mirip saja dengan investor obligasi dengan bunga mengambang. Berbedanya adalah struktur syariah ini sesungguhnya lebih menawarkan keadilan. Suksesnya sebuah pasar dan instrumen keuangan, baik syariah maupun lainnya, akan tergantung pada faktor kepercayaan atas sistem dan proses, keragaman dan kualitas produk, serta keyakinan investor dan emiten untuk menggunakan produk keuangan tersebut. Terlepas dari keberadaan obligasi syariah yang dinilai cukup prospektif, tetapi di sisi lain menghadapi kendala dalam pengembangan obligasi syariah ke depan. Di antaranya yaitu yang pertama, masih kurangnya pemahaman masyarakat akan keberadaan obligasi syariah, terutama dengan sistem bagi hasil dan sistem syariah yang digunakannya. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat umum, sementara ini obligasi syariah hanya dikenal oleh kalangan pemodal saja. Yang kedua yaitu kecenderungan investor dalam berinvestasi masih berorientasi pada keuntungan atau return yang ditawarkan, sehingga mereka sering membandingkan dengan keuntungan yang ditawarkan obligasi konvensional atau instrumen lainnya yang lebih menguntungkan. Yang ketiga yaitu obligasi syariah dipandang kurang liquid, karena rata-rata pemegang obligasi syariah itu pada dasarnya bertujuan untuk dipegang sampai jatuh tempo. Yang keempat yaitu masih terbatas atau sedikitnya jumlah perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah. Nah, untuk menjawab kendala-kendala yang telah saya paparkan tadi, maka dibutuhkan sebuah strategi untuk mengembangkan obligasi syariah. Di antaranya, strategi yang pertama yaitu langkah-langkah sosialisasi dilakukan untuk membangun pemahaman masyarakat akan keberadaan obligasi syariah di tengah-tengah masyarakat. Keterlibatan praktisi, akademisi, dan ulama sangat diperlukan dalam usaha-usaha obligasi. Yang kedua yaitu usaha untuk menarik pasar emosional secara statistik relatif lebih sedikit dari pasar operasional. Oleh karenanya, obligasi syariah tidak bisa hanya sekedar menunggu sampai adanya perubahan paradigma mengenai obligasi syariah yang tidak tentu waktunya, tetapi
Setidaknya obligasi syariah mampu menangkap kondisi yang ada sebagai peluang yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitasnya. Dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, usaha untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas, kapabilitas, dan efisiensi untuk selalu dilakukan oleh obligasi syariah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah-salah kata dalam pemaparan materi, kami mohon maaf. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.